Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Tadi sebelum kita kumpul ini lagi ada kegiatan apa? Sebelumnya mungkin ada pelajaran. Ya, Pak PJO praktek. Praktek apa itu? Senam lantai. Pada bisa senam lantai nggak nih tadi? Proyekan dulu. Kalau depan begini. Ya, tadi. Oh ya, kita kan sebelumnya belum pada kenal nih. Angka baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Mungkin bisa perkenalkan nama, kelas, apa ya? Hobi atau mau yang lainnya? Atau cita-cita gitu? Cita-cita aja. Oke, Cita-cita. Ya, dari kayak di sebelah kiri ya. Perkenalkan, nama saya Keanu Dewa Putra Prasetya dari kelas 7C, bisa dipanggil Keanu. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Oke, pengusaha bagus. Perkenalkan, nama saya Arasul Alvina Dejanitra, bisa dipanggil Vino. Cita-cita saya jadi chef. Chef. Perkenalkan, nama saya Aryo Irlisa, bisa dipanggil Afika. Nama saya dari kelas 7C. Cita-cita saya pengusaha. Asik. Perkenalkan, nama saya Eliana Fizafrea, bisa dipanggil L. Cita-citaku jadi desainer. Perkenalkan, nama saya Maida Ayu Ramadhani, bisa dipanggil Maida. Cita-cita saya desainer atau enggak pengusaha. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ratu Cantika dari kelas 7C, bisa dipanggil Vanessa. Cita-cita saya polwan. Kalian. Oke, semuanya sudah pada kenal ya. Tadi kan kalian dari kelas 7C semua ya nih. Oke, langkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita bisa berdoa. Bisa ada yang memimpin doa? Boleh silakan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kalian saya kumpulkan di sini ingin melakukan konseling kelompok. Apakah ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Ada yang sudah pernah konseling kelompok? Tapi nggak tahu. Nggak tahu. Konseling kelompok itu perkumpulan dimulai dari 6 sampai 10 anak dan itu menyelesaikan permasalahan, bisa permasalahan pribadi atau permasalahan di luar pribadi. Jadi kita kumpulkan semua, nanti kan semuanya pada cerita permasalahan masing-masing dan ditentukan permasalahan yang ingin kita bahas itu apa dan kita selesaikan bersama-sama. Seperti itu. Sudah pada paham kan? Ini kan kita melakukan acara konseling kelompok. Nah, di konseling kelompok itu ada yang namanya ada asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Kalian pasti tahu itu ketiga itu enggak? Jadi kalau yang nama keterbukaan itu, kalian di sini diharapkan bercerita secara terbuka. Nah, kalau kerahasiaan itu berarti kan kalian di sini cuma berenam nih, jadi itu benar-benar harus berhasil. Jangan sampai kesebar ke teman-teman lain. Dan yang ketiga kerelaan. Kalian berhadir di sini semuanya pada rela kan? Iya. Oke, sebelum kita mulai lebih baiknya kita melakukan ikrar seperti itu terlebih dahulu ya. Kalian tangan genggam dari sini. Ikuti iraman doa ya. Saya berjanji bahwa saya di sini rela tidak ada rela tanpa paksaan dan saya akan menceritakan masalah saya sangat terbuka dan saya di sini akan merahasiakan semua masalah. Ya, terima kasih ya.
Ini dari kalian nih udah ada yang mau cerita dulu terlebih dahulu siapa? Siapa yang mau cerita duluan? Tapi ngomong enak. Kita suka nunda-nunda tugas dari guru soalnya itu tugasnya tuh banyak banget gitu. Iya kan? Jadi lanjut ke sampingnya. Terserah mau cerita masalah apa? Aku sering itu ninggalin pekerjaan rumah gara-gara main. Kenapa itu? Main gadget kadang sama teman juga. Lanjut sampingnya. Ya, aku sering nunda-nunda tugas gara-gara ingat ada tugas, bukan yang ngambil buku malah ngambil piring. Makan, terus lupa dia ada tugas. Ya nggak mikirin besok nasibnya lagi. Saya suka tidak percaya diri. Masalahnya percaya diri gara-gara apa itu? Gara-gara banyak yang ngatain, dibully gitu. Ya. Sering nunda-nunda pekerjaan yang disuruh orang tua. Aku malah main HP terus-terusan sampai berapa jam. Kalau saya di rumah sering ya kadang lah menunda sholat, Sholat. menunda sholat. Ini kan dari tadi kita udah bercerita nih masalah kalian masing-masing. Nah, kita kan ingin selesaikan satu masalah dari kalian. Kita ambil dari siapa nih nanya? Ini ya. Tadi tentang sering menunda tugas dan tekanan berat di tugas di sekolahan ya. Nah, kalau boleh tahu tuh, Mbaknya nih, kenapa sih? Maksudnya apa yang membuat Mbaknya itu sering menunda tugas dan yang membuat menurut Mbak itu pekerjaan di sekolah berat? Itu apa? Tugasnya tuh banyak banget, terus tuh juga kayak ketumpuk sama pekerjaan rumah gitu. Jadinya kayak agak susah gitu bagi waktu. Nah, kenapa nih dari Mbak kan sudah keberatan tugasnya. Nah, kenapa ya? Nah, dari Mbak kan ini sudah dibilang susah untuk mengerjakan tugas. Nah, kenapa sih menurut Mbak itu susah? Mungkin ada hal lain yang pemicunya itu apa? Selain dari yang tugasnya berat. Tugasnya susah, terus tuh kayak ketumpuk males gitu, pengennya tuh kayak tiduran, main HP gitu. Nah, dari Mbak kan sudah bilang tugasnya susah, malas. Nah, dari Mbak lagi nggak bagaimana cara membuat tugas itu agar lebih mudah? Ada nggak? Nah, dari pendapatnya sendiri? Mungkin kalau habis dikasih tugas dari sekolahan sampai rumah kita bersih-bersih dulu, terus makan, ngerjain tugas, baru kita bersantai-santai gitu. Nah, dari banyak kan juga bisa bilang bacanya juga bisa santai. Masa habis selesai ngisi tugas bisa bersantai-santai. Nah, dari Mbak biasanya kapan sih waktu yang efektif untuk bisa mengerjakan tugas yang agar kita tidak menunda tugas itu loh? Biasanya sih kalau saya malam, kalau nggak sore. Malam kalau nggak sore? Iya. Jadi sekitar biasanya malam itu habis maghrib gitu ya? Iya, kalau sore habis ngaji.
kita lanjut ke selanjutnya ya. Kan tadi mbaknya sudah memaparkan kalau sering banget pemicunya itu sering menunda tugas, aku sering banget tekanan di sekolahan untuk berat. Karena tugasnya terlalu banyak ya. Bentar ya. Nah mungkin mbaknya sekarang kan tugasnya terlalu banyak, mungkin bisa dilebihi itu sih, kayak dicicil dari yang biasanya kan jangan yang mudah dulu kan ya dari kalian ya, bukan yang sulit dulu kan ya. Nah mungkin kalau yang masalah seperti tadi bilang itu tekanan tinggi, mungkin bisa saja tanya ke guru, lebih ke pengertiannya guru kan. Guru ngasih tugas, pasti kan guru juga harusnya tahu dari jawaban-jawaban tugas-tugasnya itu seperti apa. Dan kalian kan harus gimana ya, menggali-gali. Mungkin kalian bisa belajar dari seperti sekarang kan udah banyak seperti YouTube, lalu di ada yang namanya AI. Oh, bisa cari pembelajaran. Sekarang pembelajaran sudah fleksibel banget. Nggak seperti dahulu yang susah banget itu yang namanya mengerjakan tugas. Nah dari mbak ini kan tadi ada sering banget menunda tugas. Pergerakan mbaknya selanjutnya itu mungkin bagaimana yang akan dilakukan? Mungkin besoknya nggak nunda-nunda tugas lagi. Gitu. Terus apa ya? Nggak tunda-tunda tugas lagi, terus tuh nggak males-malesan, terus juga ngerjain tugas dulu, mungkin sebelum main HP. Nah, dari baik udah bagus. Tadi kan mau apa namanya? Dari yang awalnya menggambar, ingin mulai dicari caranya agar bisa tidak menunda tugas lagi, lalu mungkin yang dibilang tekanan tugas kan mungkin bisa dibuat lebih santai aja. Jadi kerjaannya lebih ke apa ya, santai pelan-pelan, yang penting kan tugasnya dicicil. Jadi bukan yang sekali kerjakan langsung banyak. Nah mungkin yang selanjutnya saya tanya nih dari mbak, kalau ada kan yang kita lakukan pasti ada konsekuensi. Nah dari konsekuensi kalau tidak mengerjakan tugas tepat waktu atau sering mundur banget itu apa? Kalau misalnya tiba-tiba tugasnya dikumpulin belum ngerjain, nanti gurunya marah-marah. Jadi terus nilainya kurang. Itu aja. Bukan lebih ke marah sih, kan lebih ke itu tanggung jawab. Jadi kan kita diberikan tugas itu tanggung jawab kita. Jadi konsekuensinya ya kalau kita nggak ngerjain tugas ya mungkin bisa nilainya jelek. Lalu kan yang itu harusnya tanggung jawab kita ngerjain, nggak terkerjakan. Lagi ya seperti ya itu kan tanggung jawab kita sendiri. Kan kita harus benar-benar mengerjakan tugasnya, kita harus selesai ya. Penting istilahnya kita kan masih pelajar, jadi tugas kita itu hanya mengerjakan belajar dan mengerjakan tugas kan. Nah, lanjut tadi kan udah dengar sendiri masalah dari teman kita kan itu sering banget menunda tugas dan kena dia tekanan sosial, tekanan berat dalam pelajaran seperti kebanyakan tugas. Nah dari kalian ada nggak yang saran dari kalian? Mungkin yang bisa memberi saran dari kalian satu atau dua nya? Ya saranku sih jangan nunda-nunda tugas ya, karena nanti kalau nunda tugas juga kita bakal kesusahan di sekolah, buru-buru. Mungkin harus bisa bagi waktu antara belajar sama bermain. Dari banyak? Mas? Ya Vino ada. Kerjain dulu tugasnya sebelum melakukan kayak main-main, istirahat, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saran dari banyak tadi kan sering banget menunda tugas. Nah dari Mas ada saran biar mungkin temennya nggak menunda tugas gitu?
Ya lebih baik dikerjakan dulu tugasnya baru ya main-main lah mana kayak gitu baru istirahat. Ya dari teman-teman kan sudah memberi saran nih, jadi lebih baiknya kita seperti mengerjakan tugas lebih dahulu. Jadi kalau mau main tuh biar enak, kita udah ngerjakan tugas baru kita bisa santai-santai. Ini nanti bisa main HP ataupun mau keluar kan lebih. Nah, udah habis toh. Ini ditulis saya bernama siapa? Saya Namamu, terus tanggal sekarang tanggal 9. Terus tanggal 9 April gitu. Kalau kan ini kan menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal jadi saat ini kan saya sudah berjanji untuk mengerjakan tugas lebih tepat waktu. Lalu tadi tidak menunda tugas kan? Lalu yang terakhir, kalau saya ada kalau saya ada pelajaran yang tidak benar ya kata-katanya. Pelajaran yang tidak mengerti saya akan bertanya kepada guru. Kalau jika ada pelajaran yang tidak saya mengerti, jika ada pelajaran di Ya, bawah. Jika ada pelajaran yang tidak saya mengerti, pelajaran saya mengerti, saya akan bertanya kepada ke guru. tanya ke guru gitu aja kan. Ini kan ada tanda tangan, jadi saya tanda tangan nanti kamu sini ya. Ini aja dijawab dulu aja. Kan usaha saya tidak berhasil bila kalau kamu mengerjakan tugas tepat waktu, usahanya itu apa? Nanti agak berhasil, jadi kan sebelumnya kan kamu mengerjakan tugas yang mungkin bisa nggak tepat waktu, yang mungkin bisa, ini sebenarnya harusnya saya mengerjakan tugas tepat waktu. Ya kan bahwa saya setuju melakukan jangan tugas tepat waktu. Jadi usaha yang dianggap ya tugas selesai lebih tepat waktu. Iya. Namanya juga orang aneh. Lalu kan ini tidak menunda tugas, jadi mana ya? Tidak menunda tugas. Berarti tugas saya selesaikan terlebih dahulu ketimbang bermain. Selesai terlebih dahulu ketimbang terlebih dahulu sebelum saya bermain. Terus saya jadi paham materi pelajaran. bukan baru. Jangan. Ya, nanti kalau kamu gini tak Terus yang apa? Bila saya telah besok akan bahas, maka saya akan mulai. Nah, kamu kan kalau anggapannya ini semua bisa terselesaikan. Kamu mungkin bisa melakukan save reward. Jadi mungkin kayak beli barang atau apa gitu, atau mungkin jalan-jalan yang kamu suka biasanya apa? Kalau jangan sepedaan kan sudah hal umum, yang lainnya gitu. Saya terserah mungkin saya akan membeli mixu berapa gitu. 5. Kamu gak mau beliin apa nasi goreng? Gak minat.
Nanti aku cium kepalamu. Ih, boleh 2 nggak? Boleh. Boleh 3? Kiki. Tuh loh. Gue berapa ya? 2 aja. Terus sama satu lagi boleh? Boleh. Kayaknya yang penting saya free buat kids. Zen, Terus ini Mbak. Bentar. Sulit tanda tangan di sini. Ini kan ada 2 ini. Di bawah ya. Tanda tangannya sama loh mas. Sini. Yang sini saya tanda tangan. Oke, dari mbaknya ini kan Mbak Vanessa mempunyai menyatakan bahwa setuju melakukan yang pertama mengerjakan tugasnya akan tepat waktu, lalu tidak menunda tugas lagi, dan jika ada pelajaran yang tidak dipahami bisa bertanya kepada guru ya. Nah lalu kan dari mbak ini usaha yang anggap berhasil itu akan mengerjakan tugas selesai tepat waktu, lalu yang selanjutnya bisa tugas selesai terlebih dahulu sebelum bermain ya. Dan yang terakhir bisa paham pelajaran. Dan yang dari ini kan kalau kan tadi ada permasalahan ini, pasti kan kalau ada permasalahan kita ingin setelah sudah bisa terlaksana ingin self reward ya. Yang dari mbaknya ini kan bilang kalau ingin beli bisa 2 ya. Lalu semolan 10 sama yang satunya motor X25. Mungkin semoga bisa terlaksana, nanti kita akan lanjut lagi di hari kemudian, kita lihat perkembangannya gimana. Kalau mungkin bisa terselesaikan kita selesaikan, mungkin kalau anggapannya belum bisa kita bisa konseling individu. Dari kalian nih, ada nggak yang dari kegiatan ini bisa kalian simpulkan? Ini kesimpulan dari kalian ada nggak? Kesimpulannya nih, simpulannya mungkin intinya jangan nunda-nunda tugas. Kalau bisa tugasnya dikerjain dulu baru main atau bersantai-santai biar gak ada tanggungan gitu. Oke, selanjutnya dari kalian nih, kan sudah melakukan acara konseling kelompok ini, kan pasti ada kesan dan pesannya. Nah, menurut kalian tuh, kalian mudah memahami di materi ini atau gimana nih? Atau mungkin ada hal yang kurang dari Bapak, gimana sih? Sudah pada paham? Oke. Ini kan hampir ini sebentar lagi kita akan menutup acara ini. Jadi sebelum menutup ini, Bapak ingin menyampaikan evaluasi nanti mungkin Bapak kirimkan agar kalian bisa mengerjakan. Dan ada yang mau memimpin doa lagi nih? Oke. Ini kan hampir ini sebentar lagi kita akan menutup acara ini. Jadi sebelum menutup ini, Bapak ingin menyampaikan evaluasi nanti mungkin Bapak kirimkan agar kalian bisa mengerjakan. Dan ada yang mau memimpin doa lagi nih? Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.